soalan Pak Rizky ya. Oke, ini karena Graphisoft di antara eh, salah satu software company yang di bawah naungan Nemetschek ya. Oke, Nemetschek itu seperti Autodesk lah, tapi Nemetschek dari Europe. Oke, jadi sini mereka yang nggak nampak ya websitenya. Cara saya paham kenapa nggak nampak ya, nggak ada. Oke, railway buildings. Di sini mereka mempunyai software-software yang lain juga ya. Salah satu software yang engineering, tapi ini saya nggak paham ya kenapa websitenya begini ya. Saya sambil bantu kopas ya, mungkin. Ya, coba tengok nemetschek.com ya. My browser atau apa ya? Nah, coba teman-teman bisa sambil klik gitu ya. Melihat ya mungkin browser saya atau websitenya ya. Ya, Tapi nafas. websitenya emang agak slow sih. Iya, saya rasa website. Ya, saya rasa website di Europe itu sejak kebelakangan ini slow banget ya. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Oke, anyway, nanti kalau bisa eh, ada masa di Nemetschek itu ada beberapa software seperti untuk analisis juga. Oke, saya lupa ya namanya. Karena nanti Nemetschek, Graphisoft. Salah satu adalah Skia ya. Skia, tapi Skia. Struktur ada. Skia adalah salah satu uh, structure analysis software ya. Oke. Yang bisa digunakan juga. Yang dari Trimble juga bisa ya digunakan. Nah, Trimble apa itu? Uh, Tekla. Tekla. Oke. Tekla juga tapi oh, lumayan ya harganya. Oke. Karena saya pernah coba ya. Tekla itu memang ringan ya. Dengan reinforcement bar-nya is very very light. Okay. So this is also salah satu software-software yang mungkin teman-teman bisa download ya and try. Oke. Oke. Karena di uh, all plan juga ya. All plan juga ya. Oke, bagus ya. Ini siapa? Najwa. All plan juga ya. Also uh, daripada Nemetschek. Oke. Uh, Dulu saya ada seorang teman ya yang menggunakan all plan, tapi sekarang dia sudah umur seperti saya sudah nggak mau Hmm. kecimpung dalam dalam construction lah ya, sudah sudah penat lah. Oke. Ini salah satu software, banyak software ya seperti ArchiCAD, Revit, kemudian Vectorworks ya, banyak-banyak. Oke, jadi uh, pertama kita sudah ada model yang ini. Oke. Jadi yang mudah itu uh, oke, di dalam ArchiCAD sudah ada tool-tool yang untuk structure lah ya, seperti column, oke, beam, slab, oke, staircase juga ya. Right. Tapi seperti saya uh, jelaskan kemarin, setiap elemen-elemen structure itu perlu di apa disertakan load bearing elemennya, oke, perlu. Karena kalau nggak ada ini, ArchiCAD nggak bisa automatically capture ya, sama ada elemen ini perlu uh, di apa diguna untuk structural analytical. Oke, jadi perlu. Uh, jadi function yang saya gemar gunakan ya untuk ini sebenarnya yang di bawah ini entire model ya.
saya suka gunakan core of load bearing elements. Oke. So seperti kalau kita menggunakan BIM cloud ya yang akan datang ya. Oke. Pada saya BIM software itu nggak nggak kisah lah, guys. Nggak. Pada saya it doesn't matter what BIM software you use. Okay, it doesn't matter. But the important thing is it must be fast. Pada saya it must be uh, cepat, ringan ya. Dan kemudian dia perlu bisa melakukan almost real time collaboration ya. Okay, that itu paling penting lah. Karena uh, project yang saya pernah lalui ya di Malaysia, okay, di Singapura juga lah. Saya rasa kita sudah ada BIM teknologi yang canggih ya. Tapi sayangnya ya, workflow yang kita gunakan sama ya seperti workflow 2D waktu saya uh, dalam architecture ya pada tahun 90-an. Oke. Jadi nggak ada pada saya nggak ada gunanya ya kalau kita gunakan BIM tapi masih menggunakan workflow workflow 90-an di mana kita uh, draw drawing architecture drawing in 2D ya. Kemudian kita berikan kepada structure dan MEP. Kemudian mereka juga draw ya. Kemudian setiap apa perubahan itu kalau nggak uh, diberi ya latest drawing itu konsultan masing-masing nggak akan tahu ya apa apa perubahannya secara real time. Oke. So pada saya kenapa ArchiCAD ya? Kenapa saya pilih ArchiCAD? Karena uh, teknologi yang ada pada ArchiCAD itu seperti yang digunakan di dalam BIM Cloud ya. Kalau Autodesk itu sekarang ada Autodesk baru ya. Dulu sudah ada BIM 360. Oke. Tapi BIM 360 itu slow lah ya. Kemudian mereka baru-baru ini ada uh, apa cloud collaboration ya. Ya bisa. Trimble juga ada bisa. Oke, semua bisa. Tapi yang penting itu kita perlu uh, apa collaborate lah. Oke. So in ArchiCAD, oke in ArchiCAD, arsitek itu apa model ya, architecture model ya. Tapi sekiranya engineer bisa open buka file yang sama ya, ya serta-merta mereka sudah bisa ya model kolomnya, beamnya, oke, selari ya dengan dengan arsitek yang bikin ya, yang desain arsitekturnya. Kemudian kalau ada setiap apa perubahan itu kita bisa mereka bisa diskusi lah ya, berbincang. Oke. Jadi itu nanti di BIM Cloud saya akan explain lebih, oke, lebih lanjut ya. Tapi di sini, oke, kalau saya lihat model ini sekarang ya, oke, uh, kita perhatikan, oke, seperti yang saya explain, kita bisa switch to core only atau core offload bearing element ya, oke. Karena important lah to me. Kita juga bisa menggunakan layer combination ya untuk apa tuh? Untuk uh, asingkan ya structure element dengan architecture element bisa diasingkan. Tapi uh, leceh lah, oke. Okay? Uh, banyak kerja lah kita perlu hide ini on itu, you know. Karena di ArchiCAD sudah ada ya ini. Oke, okay? Kita cuma masukkan structure analytical, oke. Okay? Load bearing di setiap elemen itu. Oke, jadi sekiranya kalau saya lihat model ini, ya beamnya beam yang di atas nggak ada beam ya. Jadi saya bisa menggunakan maki di floor plan juga bisa, tapi floor plan agak agak rumit lah kalau saya ingin select beam ini ya. Jadi kalau ini sudah ada di 3D, saya bisa select kemudian Control A ya. Oke, meaning saya select the beam tool, Control A, means collect all ya, seperti yang saya apa explainnya dulu ya.
Oke, kemudian di sini mungkin saya mau copy lah ya. Oke, saya copy dari sini mungkin naik ke atas ya. Oke. Tapi one thing kalau kita copy begini ya, secara begini ya. Oke. Masalahnya di dalam BIM itu ada sesuatu yang dinamakan link stories ya atau home stories di sini. Oke. Ya, kalau untuk 3D modeling itu ya nggak ada masalah seperti SketchUp ya, kita copy array. Oke. Dari dari lantai satu ini ke lantai atas ya bisa. Tapi karena di dalam BIM itu ada ini apa, ada yang dinamakan home stories. Oke. Jadi kalau saya copy begitu aja ya, contoh ya. Kalau saya copy begitu aja. Bapak relax sama Bapak. Oke. Sekiranya saya copy begitu aja ya. E plus ya. Saya copy di atas. Contoh. Oke. Pastikan angle-nya zero ya. Oke. Oke. Kemudian saya lihat di home story-nya ya. Oke, home story-nya masih kalau kita perhatikan ya masih di arah satu. Oke, di arah satu. Kemudian 7,000 ya dari apa height-nya dari project zero. Ya, jadi nggak menggambarkan accuracy lah. Oke, baik. Itu saya undo ya. Karena kalau yang beam yang di sini dilihat, oke, arah satu juga, tapi project zero 3.5. Project zero itu di lantai yang paling bawah lah, ground. Jadi kalau kita mau mau copy apa di dalam 3D workspace ya, oke, bagusnya kita menggunakan array atau kita kalau dari floor plan kita bisa copy and paste. Tapi saya perhatikan kalau BIM itu floor plan kadang-kadang confusing juga ya, confusing juga. Oke, jadi melainkan kita model secara uh, apa kita uh, adjust the floor plan display gitu ya. So kita bisa lihat oh, oke, BIM ini dari sebenarnya BIM ini yang kita mau copy and paste dari lantai satu, lantai dua. Kadang-kadang dia apa apa bercampur aduk ya, karena floor plan display-nya nggak di adjust betul. Oke, tapi saya gambar di 3D karena sudah terbiasa ya seperti SketchUp. Oke. Lagi satu karena kenapa saya gunakan ArchiCAD, karena pada saya itu ArchiCAD itu SketchUp ya BIM. Oke. Karena sudah terbiasa menggunakan SketchUp dari tahun uh, 2001 ya. Oke. Dari version 2 ya. Oke. So saya gemar menggunakan multiply. Oke, walaupun satu tingkat ya, nggak apa. Karena multiply itu ada sesuatu di mana kita bisa kontrol ya di sini. Set home story by elevation. Oke, karena ini bangunan 2 tingkat ya. Imagine kalau bangunan itu 3 tingkat, 4 tingkat. Jadi kita bisa elevate begitu. Oke. Jadi height-nya mungkin kalau height-nya berapa ya? 3.5 atau 3.6 ya? Jelas apa? Saya taruh 3.5 dulu. Saya pun lupa ya. Nanti story settingnya. Sini. Story settingnya. Oke, 3.5. Oke. Jadi sekali lagi ya. Oke. Dan elevate ya. Pasti di select elevate ya. Dan saya menggunakan ini spread 3.5, 3500 dan set home story by elevation. Oke. Kemudian saya bisa drag aja ya mouse saya tuh, kemudian BIM itu akan tahulah di mana akan mau berhentinya.
Oke. Dan di sini kalau kita lihat beam itu uh, the level ya, ya aras 2. Oke, betul. Dari Project Zero 7,000 tapi dia aras 2. Oke. So it's more accurate lah. Oke. Oke, contoh kita sudah ada ini. Oke, sekarang kalau kita mau uh, mulai ya, sekiranya engineer itu mau mulai structure analytical lah. Karena arsitek sudah bikin, kemudian dia uh, kita buka ya sebagai engineer, kita buka file yang sama, kita rasa arsitek itu tertinggal ya BIM atas. Jadi kita sebagai engineer kita paham ya, ya kita add ya, atau kita apa communicate atas itu kamu mau BIM, ingin BIM atau enggak. Oke. Ya, jadi normally arsitek itu akan beritahu ya perlu, kalau perlu BIM ya masukkan BIM aja. Oke. Kalau kena di bawah ada BIM. Ya. Construction memang perlu BIM lah ya. Secara logika memang perlu BIM lah ya. Karena kalau nggak ada BIM, nggak di-tie begitu, jadi nggak tahu bagaimana ya. Oke, jadi di sini, oke, saya ingin uh, ke work environment, kemudian saya ingin apply profile ya, structural engineering profile. Oke, 27 ya. Oke, di sini kalau kita lihat perhatikan, oke, di structure engineering profile juga ada ya wall. Karena wall bisa ya, seperti shear wall juga ada structural structural apa elemen dah ya. Oke, ada column, beam, slab, roof juga mungkin ada. Oke, oke ini kalau kita ingin, oke ini structural uh, apa structure support tool ini terus terang saya nggak begitu paham ya apa ya yang perlu ini karena yang engineer pasti paham ya. Oke, dan ada structural link tool itu. Oke, ISO. apa itu? Oke, kemudian di sini, ya kalau kita lihat Pak. di, di bagian ini ya, oke, di bagian ini. Kita lihat ada structural analytical model itu kalau kita klik ya, oke, kita klik, dia akan, oke, nanti saya off nih dulu ya, apa, saya klik, oke. Oke, jadi kalau kita klik yang ini, dia akan berubah menjadi seperti gini, oke, seperti single line ya, oke. Kemudian kalau kita klik yang icon yang kedua ini, okay, akan menunjukkan ada beamnya, kolomnya transparan lah ya. Kalau kalau ingin melihat lah, kalau nggak mau ya boleh uncheck. Kemudian di sini, di sini, generation rules ini saya nggak begitu paham ya, oke, saya nggak paham. Tapi yang structure uh, pasti paham ya. Kalau structure, concrete structure itu, the rules, member, wall, offsetnya ini, bagaimana, oke, uh, maximum offsetnya yang bisa mungkin, oke. Oke, ini saya pasti yang structure civil engineer atau structure engineer itu lebih mengerti lah karena itu di mungkin diajar ya, oke, structure dan steel frame juga ya ada, oke, apa kriteria apa calculated itu semua kalau kita bisa add, oke, atau remove, oke. Karena yang saya pasti ini saya pernah pernah bertanya ya, all these rules ya adalah mereka mengikuti standar lah, seperti saya nggak pasti ya, tapi menurut mereka adalah standar yang digunakan, oke, di inilah di apa disiplin engineering lah ya. Oke, kemudian icon yang ini juga, yang ini. Kemudian kalau kita klik notes, di notes di mana kita bisa lihat, oke, notes ini. Oke, kalau yang hijau itu meaning beam, column semua itu intersectionnya ya. Oke, kalau yang merah itu
berarti ya eh, apa itu di dalam one satu plane aja lah. Oke, mungkin horizontal plane ya begitu. Oke, these are all the function ya. Oke, dan ini apa? Saya juga nggak mengerti ya ini NH releases. Oke, karena eh, kalau saya perhatikan sini nggak ada apa-apa ya. Oke, and then kalau kita ingin lihat apa profile ya load bearing cost itu profile di mana eh, rupa bentuk lah ya. Oke, profile itu walaupun nggak eh, mengelilingi mengelilingi apa bangunan itu ya, tapi profilnya kita bisa lihat. Oke, seperti event ini ya, yang 2D apa eh, kompleks profile juga ya. Oke, dan icon yang ini, oke ini local coordinate system ya. Oke, ya di sini juga ya. Oke, so all the function itu oke ada untuk engineer eh, apa prepare lah ya analytical modelnya karena di sini engineer akan paham ya. Oke, ini structure itu oke nggak oke ya. Di sini juga kalau kita ingin add more apa structural support ya. Oke, structural support itu ini ya, yang structural support ini. Oke, dia punya tools itu kita bisa kalau kita ingin apa, masukkan. Oke. Oke, dan ini link eh, link ini ya saya nggak begitu mengerti ya link ini untuk mungkin ada sekiranya ada apa ada anggota yang nggak link ya mungkin bisa di link ya contoh sekiranya mungkin nggak ada beam atau uh, line hitam di sini nggak ada ya mungkin beam tertinggal atau apa oke. Oke, dan di sini juga ada tool structural point load tool ya jadi kalau kita bisa lihat kita bisa uh, letak ya di mana-mana ya. Tapi ini ya saya hanya tunjuk function-function yang ada ya. Tapi sama ada di load di apa taruh di sini atau di mana itu engineer yang decide. Ya. Oke, bukan saya yang decide ya. Jadi kita bisa menggunakan apa eh, ya kalau ada yang apa ini structure line load tool, oke, ada di situ. Kemudian yang ini structural surface load tool ya. Oke. Ya. Oke. Jadi function-function ini saya pasti ya yang civil engineer paham ya. Structural engineer atau civil engineer. Sa- saya ini dari jurusan architecture ya. Nggak paham sedikit-sedikit lah, tapi nggak di detail begini saya nggak diajarin lah ya dulu. Oke. Dan di sini icon yang ini bisa seperti apa? Sedikit translucent lah kalau kita function yang ekstra-ekstra itu. Oke. Ini semua more on the visual lah ya kalau mau itu. Dan kemudian yang ini itu sama seperti inilah. Oke. Nah, di mana kita ah, ini apa 1D member oke atau 2D members ya. Saya coba ya research ya. Belajar apa ini structure 1D members ya atau 2D members yang nggak paham ya. Saya nggak terus terus saya nggak paham apa itu 1D member. Oke, mungkin begini ya. Oke. Kalau tekan note apa? Tekan note itu macam mana? Kalau H itu, oke. Jadi
saya nggak apa nggak mengerti lah ya yang function-function ini. Oke. Tapi saya bisa lihat, oh kalau surface-nya begitu, kalau wall loading-nya di sini sini. Oke. Jadi engineer itu paham lah ya. Kena dari apa-apa dan kemudian kita bisa create lah. Oke. Create. Kemudian akan ada all this uh, apa tuh support lah. Oke, dan di sini ada SAF translators ya. Oke, SAF translators itu adalah structure analytical format ya. Oke, di mana kita bisa uh, translate lah apa yang kita inginkan itu. Oke, translate kalau dari sekiranya kita uh, import ya dari SAF format. So ArchiCAD juga bisa ya kalau ada dari structure analysis software itu diekspor ke SAF, kemudian ArchiCAD bisa import ya. Oke, SAF format itu. Kemudian di sini sekiranya SAF material itu aluminium ya, kalau di ArchiCAD, oke, pasti building materialnya aluminium juga lah. Oke, mungkin ada yang apa sini nombor ini apa C12 ini semua saya lihat nombor-nombor ini ya mungkin saya agak-agak aja lah ya mungkin ada kena apa konkritnya ya batunya mungkin oke aggregate-nya betul nggak? Nggak begitu paham ya mungkin aggregate-nya lah aggregate di mana batu-batunya ya yang digunakan oke so ini juga bisa oke uh, bisa di set lah kalau kita ingin add lagi bisa ya oke so engineer paham lah ya. Oke, sama juga kalau kita ekspor dari ArchiCAD ke SAF format. Oke, jadi di sini SAF materials itu, oke kita bisa lihat. Oke, ini konkrit ada apa-apanya ya. Oke, kalau dari steel ada apa? Oke, saya pasti ada di apa di di dalam standard engineering lah ya, structure structure atau civil ya. Oke. Karena saya pernah tanya pada teman saya seorang engineer ya. Saya tanya, kamu guna ArchiCAD, kamu paham ini? Oh ini ya ini standard standard structural uh, apa elemen material gitulah ya. Oke. Dan kemudian di bawah ini juga, oke, profile mapping, kiranya ada seperti apa, I-beam, oke, uh, untuk steel structure lah ya. Oke. Di sini juga. Oke, dan kemudian ada yang miscellaneous miscellaneous seperti yang eh, nggak nggak begitu pastilah ya. Oke. Jadi seperti kalau sini kalau lihat wall ini wall basic reinforcement concrete mungkin ya untuk shear wall atau apa. Oke. Mungkin lah ya. Slab juga. Oke, ini structure reinforced concrete untuk ini import export ya. Oke. Kemudian ada function ini di mana kita engineer itu bisa eh, untuk diekspor ya. Ya mungkin mereka paham ya apa itu how to convert 1D members local coordinate system ya oke oke dan kemudian ini load related data oke so this function translator yang ada ya translator maknanya daripada ArchiCAD itu atau dari software lain ya di mana mereka berbicara ya oke between them lah ya oke seperti contoh kita berbahasa uh, bahasa Indonesia, bahasa apa Malaysia, bahasa Melayu Singapura gitu. Kemudian
ya bisa paham lah ya. Itu translatornya. Cuma seperti saya nggak paham kalau bolok itu apa ya. Ya, jadi apa translatornya? Begitulah ya. Oke. Oke. Jadi eh, oke ini kalau ada apa compare model lah. Compare model ibarat seperti kita ada dua apa dua atau dua model lah yang berasingan di mana kita ingin compare satu eh, freeze design atau log design ya ya atau lagi satu ada apa perubahan daripada freeze design itu. Oke, kita bisa melakukan uh, model compare lah. Di sini ya kalau kita perhatikan di sini ada satu yang di- apa um, model compare itu, tapi ya uh, memerlukan dua model ya untuk melakukan apa apa model compare. Oke, jadi function-function yang ini ya uh, seperti apa? Kalau kita ingin create upload loads, okay, live loads, load case one, load case two, load manager, bisa dieksplor ya. Okay. Saya hanya beritahu di mana function-functionnya, kemudian of course, saya expect lah ya, oke, yang uh, teman-teman yang dari uh, apa jurusan engineering ya, structure engineering mungkin ya paham lah ya. Oke, so apabila sudah ada begini ya, contoh lah ya, sama ada kita mau apa, eh, oke, sama ada mau load atau nggak mau. Kemudian bila sudah ada begini, oke, sama ada kita mau begini atau nggak atau pulang. Di sini kita bisa eh, dalam apa interoperability ya. Sini juga ada translatornya ya, yang tadi ya hampir sama ya translator di sini, oke, apa-apanya, oke. Tapi kalau kita ingin eh, apa save as ya, oke, dari file ini kita bisa save as ke structural analytical format. Oke. Oke. So dari structural analytical format ini kemudian di eh, dibuka di dalam software analysis, structure analysis software lah ya, seperti Tekla atau yang tadi Skia. Saya rasa ada lagi satu structural software di dalam Nemetschek ya, Allplan juga ya. Oke. Tapi Allplan saya nggak tahu ya sama ada Allplan ada analisis software atau enggak. Oke, analisis function atau enggak. Saya nggak tahu karena nggak nggak pernah menggunakan lah ya. Oke, coba di sini kalau sudah semuanya oke, oke, ya kita ekspor aja. Oke, ekspor aja. Jadi filenya saya rasa nggak besar ya. Ada SCF format, kenapa nggak masuk ya? Oh, XLS. Oke, formatnya XLS ya. Coba buka ya, apa ya? Oke, saya juga nggak begitu ngerti lah ya. All this apa? Oke, kemudian ada structural materialnya apa? Oke, so ini saya pasti teman-teman lebih engineer lebih paham lah ya.
apa ini. Ya, saya lihat ini pun saya mabuk ya, nggak begitu paham. Oke. Ya, karena structure itu penting ya untuk setiap bangunan itu jangan karena structure eh, melibatkan nyawa ya. Oke, kalau bangunannya tinggi-tinggi itu, oke, pasti setiap engineer itu perlu ada apa integrasi apa itu namanya eh, integrity ya. Oke, dengan seperti ada eh, sebagian oke orang ya yang modelnya ya apa modelnya pula. Oke, apa calculationnya nggak tepat. Oke, karena engineer structure itu important lah ya, karena ia melibatkan nyawa. Oke, oke, so this is basically nggak begitu banyak ya. Oke, di function analytical format itu di apa di ArchiCAD ya. Cuma ya seperti saya explain tadi ya, karena kebanyakan tool-tool structure itu sudah ada di ArchiCAD. So seperti uh, project yang saya lakukan yang saya sekarang uh, bikin ya sama arsitek di Kuching itu ya di Sarawak. Jadi kita dari uh, arsitek kumpulan arsitek itu juga ya kita sudah masukkan ya BIM-nya kita sudah modelkan sekali, strukturnya sudah dimodelkan. Oke, so apabila kita uh, berikan engineer itu apa model ini ya, karena engineer itu uh, dia, dia kagum ya, dia cakap wah pertama kali ya saya bikin project sama arsitek, tapi arsitek sudah isi ya kolomnya, BIM-nya, cuma dia perlu open the file, kemudian sama ada based on experience atau based on last time lah ya, based on experience, kak, wah ini mungkin kolom itu nggak muat ya, mungkin kecil, perlu dibesarkan ya. Tapi karena waktu itu belum ada di structure analytical format, tapi sekarang sudah ada ya. Dia akan open, dia akan coba, dia akan terus menggunakan ini ya, function-function yang ada, kemudian diekspor. Oke, so menjimatkan masalah untuk dia, karena dia beritahu sama sama saya ya, yang mudah ya, kami nggak perlu model lagi ya, drawing lagi ya, dan semua di model oleh arsitek. Kalau jadi arsitek itu model nggak begitu tepat ya, kita coba modify lah ya. Oke, mungkin seperti apa contoh kalau kolom inilah ya contoh lah. Oke, mungkin kolom yang ini kalau sekarang uh, size-nya 300 so engineer cakap oh kalau 300 nggak cukup ya, mungkin ya engineer itu ya dia aja yang sambung yang apa continue ya, oke, bikin 350 atau apa, oke, at least ya nggak perlu model dari apa apa dari fresh lah ya, oke. Paham nggak? Oke, so this is all what I can uh, show lah ya, explain tentang ini, oke, komponen model structure apa tadi ya, beam, column, itu. Kemudian apa pemeriksaan structure analytical model itu apa-apa yang ada. Jadi apa generation rules ya, ini generation rules ini memang saya perlu nggak paham langsung ya. Oke. Oke, tapi ini membandingkan model dan menerapkan perubahan seperti kalau kiranya kita ada dua model lah. Kiranya kita ada dua model bisa di explore lah ya. Kalau nggak ada apa. Tapi ya udah aja kalau dua model itu ya, compare itu begini aja. Ya akan ditanya ya. Oke. Select model yang pertama itu yang mana? Contoh yang current model. Oke, kemudian diperlukan model yang lagi satu lah ya. Karena this is straightforward lah ya, straightforward. Kemudian kita bisa uh, pilih ya warna ya. Sekarang yang default warna merah sama biru lah. Oke.
Ya, kadang-kadang arsitek juga menggunakan ini ya, karena uh, kadang-kadang kita sudah bikin satu model, kemudian ada perubahan, kita nggak mau override ya, kita simpan model yang pertama itu, kemudian dibikin sambung terus model kedua, kemudian kita compare. Oke, ada pertanyaan yang engineer? Oke, jangan tanya tentang apa rules ke apa ya, saya nggak paham, nggak bisa jawab. Kalau tentang tools itu bisa. Oke, alright. So kalau structure nggak ada, kemudian saya mau sambung terus ya untuk apa mechanical. Oke. Karena di ArchiCAD itu ada apa mechanical tool juga ya di sini. Oke. Penggunaan tool, menggunakan MEP library semua. Oke. Jadi eh, untuk mechanical begini. Oke, all tools yang ada ini semua ya, ya ini structural lah ya, dokumentasi. Oke. Lagi oke, mungkin mungkin untuk structure. Oke, ada yang pernah bertanya pada saya ya. Oke, kalau structure drawing itu bagaimana ya? Kalau apa arsitek apa arsitek pula. Kalau engineer itu mau capture 2D drawingnya ya. Saya rasa ya, ya kita bisa aja menggunakan dari apa section itu, atau apa menggunakan let's say eh, karena saya juga pernah lihat ya structure drawing ya. Di mana structure drawing itu selalunya apa, akan menggambarkan apa 2D drawing lah ya, 2D uh, engineer. So bisa di model atau kita bisa juga capture from here lah ya. Oke. Tapi of course nggak ada feel ini nggak ada. Oke. Feel ini nggak ada. So di mana kalau feel itu nggak ada, kita bisa bisa aja ya gunakan ini section setting itu, kemudian di cut element itu. Oke. Cut element kita bikin mungkin uniform color atau surface ya. Oke, oke, contoh saya ubah ini. Oke, mungkin ini surface-nya eh, white. Oke, contoh. Oh, itu salah. Ada soalannya sebentar. Oke, SAP 2000 itu ah, formatnya apa? Atau ada bisa import SAF format nggak? Karena kalau ada bisa ya. Karena saya kalau nggak silap saya eh, apa banyak ya structure software yang lain itu bisa eh, bisa open ya atau import SF format itu. Karena di ArchiCAD ini structure analytical function ini ya baru baru juga ya di introduce pada tahun saya rasa ArchiCAD 24 atau 25. Oke. So kita bisa aja kalau inginkan capture drawing yang ada lah gini kan bisa. So from ini punya drawing sudah bisa, kalau ditanya ke saya lah ini sudah bisa capture ini. Oke. Kemudian kalau kita ingin bikin 2D drawingnya ya, oke, nanti mungkin saya ingin uh, mungkin saya ingin apa? uh,
bisa guna sebentar ini apa sama ada kita mau menggunakan detail tool di mana kita bisa zoom ya. Oke, detail seperti ini. Ada few ways to do this lah ya. Kita bisa see, oke, kita namakan apa-apa aja lah ya. Kemudian di sini kita bisa dan improve lah atau yang bagus itu ini ya. Mana tadi? Kalau let's say saya biarkan lah yang tadi itu cut fill ya, yang original ya. Oke. Jadi kemudian saya ke detail, saya rebuild lah. Oke, karena dia apa 2D drawing aja ya. Ya ini akan menjadi fill ya. Jadi fill itu kalau kita nggak inginkan kita delete aja. Oke. Baik. Jadi seperti ini zone ada line sebentar ya. Mungkin nggak mau. Jadi ada line ini seperti 2D aja lah. Oke, kalau kita uh, apa detail detail workspace ini adalah workspace 2D aja. Oke, so kita bisa seperti kita menggunakan CAD lah ya. Oke, kita improve. Oke. Yang penting nggak perlu di draw lagi sekali ya. Oke, kita nggak buang masa apa draw lagi ya. Oke. Oke. Tapi pastikan kalau kita sudah ubah ya, oke, this detail tool ini kalau kita sudah ubah sesuatu, jangan rebuild lagi ya. Kalau kita rebuild from source view ya, dia akan capture lagi ya. Oke, yang dari apa? Yang dari ini. Oke, ya, so hati-hati ya. Karena tadi waktu saya delete field itu saya nggak on suspend group lah. Jadi apa eh, line-line yang saya perlukan juga diiris. Oke, so, di sini kita bisa lah menggunakan. Oke, kalau ada yang lain yang tak perlu, oke, kita delete aja. Oke, ya. Kita bisa menggunakan detail tool atau satu lagi saya pernah lihat eh, mereka menggunakan silap saya 3D document ya. Coba ya. 3D document. Saya rasa 3D document ya. Ingat lupa ya. Oh bukan 3D document. Ya, bukan 3D document. Karena 3D document itu akan capture apa 3D-nya ya. So mereka menggunakan apa detail drawing lah. Ya ingat lupa ya. Kenapa? Sama ada 3D document atau apa. Oke. Tapi structural drawing itu normally macam gini lah ya. 2D. Kemudian mereka menggunakan apa? Reinforcement draw itu terpulang ya pada teman-teman sama ada saya tahu sebagian software ya kalau nggak silap saya Revit Structural ya di mana kita bisa apa tuh kita bisa eh, ada functionnya ya untuk include reinforcement ya. Oke, saya rasa Revit Structure ada tapi kepulangnya kalau ada teman-teman menggunakannya gunakan tapi eh, kalau saya itu kalau di BIM ya, kalau kita ingin masuk include reinforcement ya, ya berat ya. Oke, melainkan Tekla. Tekla itu dengan reinforcementnya juga ringan. Oke, so terpulang. Tapi saya pernah lihat di 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 Malaysia ya, seorang architect users itu reinforcementnya ya menggunakan line aja. Oke, menggunakan line aja seperti seperti CAD drawing. Oke, seperti CAD drawing. Ya.
Kemudian kalau yang ada menggunakan apa tool yang seperti apa kalau detail drawing ya, ada yang menggunakan uh, MEP tool ya, MEP element ya untuk untuk modelkan reinforcement. Tapi itu terpulang masing-masing karena pada saya BIM kalau kita include semua itu ya model itu akan berat ya. Oke. Usually kita masukkan yang ya detail-detail drawing aja. Oke. Kalau kita nanti apa eh, berat lah ya. Oke. Oke ya. Once kita sudah ada detail ini, kita bisa lah masukkan ke dalam layout ya. Layout mungkin nggak perlu saya repeat lah ya. Oke. Oke. Sekarang saya ingin eh, ke MEP ya. MEP option profile MEP engineering. Oke. Mungkin zone ya. Saya mau highlight zone. Zone ini saya mau hide layernya. Oke. 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 Walaupun ini eh, tandas, oke, mungkin kita hide dulu lah ya. Oke, lantai ini, oke, mungkin ada cover fill saya tutup. Oke. Kalau kita perlukan, kita menggunakan MEP element ya. Oke, satu tool, object tool itu enggak ada ya. Apa ya? Oke, tak apa. Saya heran kenapa object tool itu enggak ada. Bentar ya, mungkin oke saya mau masukkan eh, toolbar itu. Oke, MEP toolbar di sini juga ada ya. Kalau kita ingin MEP toolbar, tapi sudah ada lah ya. Eh, toolbars. Oke, ini MEP toolbar. Ini ya. Mungkin saya ingin include ini tools engineering ya yang ini. Saya ingin masuk eh, object. Oke, oke. Saya ingin include object tool lah ya. Nggak ada ya object tool tadi. Oke lah, apa nanti saya tukar. Saya rasa yang ini di usually arsitek lah ya yang masukkan dulu, bukan bukan apa MEP lah ya. Oke, contoh kalau kita ada WC ya. Oke, WC. Jadi kalau kita masukkan eh, satu lah ya, WC. Oke, WC ini kalau kita perhatikan eh, objek WC ini di ArchiCAD ya betul-betul parametrik atau eh, apa itu menggunakan GDL programming ya. Dia enggak seperti eh, objek di apa di Revit saya rasa ya yang dia menggunakan kebanyakan di dalam family itu menggunakan apa tuh eh, visual di mana kita
height kita mau apa lihat, nggak mau lihat. Di sini enggak ya. Di sini it's all apa programming ya. Jadi kalau kita lihat kan functionnya di sini, mungkin saya tepikan di sini. Oke, mungkin inilah ya. Dari WC ini, oke, simple ya WC ini ya. Oke, sama ada kita ingin floor mounted atau wall mounted ya. Contoh sekiranya kita ubah kepada wall mounted ya, ya akan jadi begini. Oke, ya. Jadi kalau floor mounted itu kemudian apa? Oke, this seat sama lid, this is more for architects lah ya. Sama ada mau tutupnya, nggak mau tutupnya. Seat type close atau open. Oke, kalau kita open, eh, ini apa ya? Oh, ini di mana kita bisa adjust ini. Oke, nggak begitu perlu ya. Saya nggak paham ya kenapa ada yang warna, kenapa ada pink hotspot di sini. Sebenarnya nggak perlu lah ya itu. Karena mengkonfuskan ya. Oke, kemudian ada effluent ya. Effluent sama ada in the bag yang sekarang ini bag ya, atau on the floor. Oke. Sebelum itu kita lihat ya, ada di hotspot. Ini pink hotspot itu ada connector ya. Kalau ya siapa yang biasa sama apa cat apa rabbit itu kenapa konektornya di bawah di sini ya? Oh, distance from wall mungkin. Eh, hmm, apa di sini ya? Sepatutnya di tengah-tengah ya. Mungkin ada distance yang saya enggak. The floor distance from wall. Ini saya enggak begitu paham karena yang saya pasti ya KiCad 26 itu enggak begini ya. Oke. Ini saya ingin bertanya juga ya kepada mereka kenapa begini. Karena ini saya selalu menggunakan otomatis ya. Kalau di on the floor itu pasti konektor itu di konektor itu akan di bukan di sinilah, oke? Somewhere in a little bit at the center, oke? Nah, jadi di sini juga ada berbagai berbagai WC ini untuk arsitek ya, oke? Untuk arsitek, oke? Ada function-functionnya, oke? Mungkin saya kenapa ya? Mungkin try masuk objek yang lagi satu objek lainnya, agak confuse saya kenapa begitu? Sama enggak? Hmm, oke, sepatutnya begini ya. Oke, oke, so bisa ada fungsinya begitu. Kemudian kita lihat lihat di even the system ya. Oke, system itu apa ya namanya ya di Indonesia. Oke, juga kita bisa ubah lah ya. Oke, tapi ini function-function ini more for architects lah ya. Oke, in terms of appearance. Oke, kemudian di of course kita bisa lihat oke eh, reviewnya di sini. Okay, and then size-nya kalau kita ingin apa eh, ubah lah ya kalau ingin lah. Oke, di sini ada 2D representasinya di mana kita mau ingin lihat uh, apa 2D dokumentasi lah ya. Oke. Dan kemudian di 3D representation itu ya kita bisa pilih lah apa material yang kita inginkan. Oke, oke. Oh, this function semua untuk arsitek ya. Oke, so even MEP element itu arsitek sudah masukkan kemudian MEP ya bisa bikin piping ya. Oke. Kemudian sini saya ingin
explain juga ya. Oke. Water connection. Oke, ada water connection, waste water connection ya. Water connection tuh ya yang di atas inilah. Oke, tapi kalau kalau kadang-kadang bila kita menggunakan arsitek, arsitek mungkin nggak mau ya ada ini. Kadang-kadang ada arsitek itu ya uncheck ya. Oke, so ya uncheck nggak terlihat lah. Eh, nggak terlihat. So kalau MEP engineer itu menggunakan arsitek juga ya pasti paham lah ya ada ini ya. Oke, kemudian diameternya berapa? Ini ya normally apa yang disiapkan oleh manufacturer atau apa. Oke, kemudian ada MEP system itu di sini. Oke, MEP system sekarang undefined lah ya, karena pasal ini bukan heating, cooling atau sprinkler system. Oke, dan wastewater connection itu yang di bawah ya. Oke, jadi kalau uncheck akan hilang lah ya. Oke, so this is I'm showing some apa itu uh, function yang ada di uh, apa sanitary objects lah ya di AutoCAD. Sama juga seperti wash basin ya. Wash basin juga ada. Oke. Oke. Jadi dari satu wash basin itu akan ada berbagai ya. Oke, even kalau kita lihat basin cabinet ini untuk arsitek ya. Oke, bisa di apa? Pilih lah yang bagaimana even apa tab tab juga bisa dipilih bagaimana counternya. Oke, explore sendiri lah ya. Oke, dan apa multi basin vanity top juga kita bisa di mana kita bisa choose ya. Sekarang kalau kita lihat walaupun gambarnya dua di sini ya, dua bowl ya, tapi yang ada apa di preview itu tiga bowl ya, karena di sini angkanya tiga. Oke, jadi kalau kita ingin dua ya ubah dua. Oke, dan kemudian ini sama ada mau ellipse kah, bulat atau rectangular. Oke, bisa. Oke. This is all based on apa GDL programming ya. So filenya itu ringan. Oke. Oke. Karena dulu saya pernah bikin uh, families ya. Oke, di di Revit lah ya. Oke, saya waktu saya di Singapore Institute of Architects ya. Mereka ada di IT uh, IT arm lah, namanya SICAD. Oke, ini oke. Mereka masih ada tapi saya semua sudah keluar lah expose saya. Jadi di sini ini bekas expose saya ya. Oke, jadi ini SI idle ya. Ini saya create ya library ini dengan beberapa uh, modeler engineer dari Vietnam ya. Mereka bantu model kemudian saya cek ya. Oke. So ini semua digunakan untuk Revit karena uh, di Revit itu kalau kalau teman-teman yang menggunakan Revit ya, yang architecture lah ya, nggak banyak ya, door door pintu sama jendela nggak banyak. Oke. Jadi oleh sebab itu uh, SAE ya ada ini apa IT komitinya ya uh, decided ya memutuskan untuk create dalam 200 pintu ya, oke, dan uh, jendela untuk Revit. Tapi waktu saya create ini nggak 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 happy ya, karena
saya bertanya pada diri saya, kenapa ya kita sudah bayar mahal-mahal ya untuk Revit, kemudian libraries ini kita perlu bikin sendiri, oke? Kenapa perlu buang masa ya? Di ArchiCAD itu semua banyak sudah ada, di SketchUp juga banyak ya. Walaupun SketchUp itu dulu mula-mula pun nggak begitu banyak, tapi kemudian sudah ada apa 3D warehouse-nya. Oke. Tapi seperti Revit juga ada di BIM Object. Oke. Itu kita bisa download. Tapi pada saya software yang bagus itu di dalam softwarenya itu sendiri sepatutnya sudah ada benda-benda yang begini. Oke. Yang saya heran hingga sekarang Revit 2024 ya. Ya, pintu pintu dan jendelanya sama begitu aja, sama seperti yang version 2 di tahun 2001. Saya nggak nampak ada tambahan, oke? Nggak ada. Right. Karena pintunya semua yang basic-basic aja, oke? Karena nggak ramai uh, arsitek yang pernah ditanya dengan kliennya, kenapa pintu kamu begitu-gitu aja ya? Karena saya pernah ditanya oleh customers ya. Is it model kamu ya, drawing kamu ya, pintu kamu begitu aja ya. So it's not good for interior. Okay. Kadang-kadang kita arsitek bikin interior juga ya. Right. Jadi perkara-perkara gitu yang buat saya eh, nggak gemar lah dengan cara Autodesk mengendalikan benda gini ya. Tapi saya ada teman yang cakap, ya, kita bisa create libraries, ya, objek ya bisa, ArchiCAD juga bisa, SketchUp juga bisa. Tapi kenapa perlu create? Ya, time is money ya. Kita create itu menggunakan waktu kita ya. Oke, jadi di sambung balik kemudian di MEP itu, oke, ada ya banyak objek-objek yang ada. Oke, kita ambil yang contoh lah, simple punya lah, yang ini. Oke, with pedestal contoh. Oke, even di sini juga kita bisa choose ya. Even with pedestal, kalau kita pilih yang pedestal, pedestal itu sendiri kita bisa choose sama ada semi pedestal atau wall mount. Ya, so uh, objek-objek begini ya, yang amat membantu ya, oke, untuk arsitek, oke, untuk uh, di mana desain uh, decision ya perlu diambil, oke, ya. Sudah ada perkara-perkara yang ini. Oke, mungkin saya tukar WC itu. Oke, ini karena saya select ini ya, yang tadi ya. Jadi bila saya masukkan dia terus tukar. Karena kalau saya nggak select, dia agak nggak tukar lah ya. Oke, jadi kalau saya pergi sini tadi basin, saya gunakan ini aja lah. Oke, sama ya. So wash basin itu juga ada ya, apa konektornya di belakang gitu. Oke, kalau kita lihat uh, tabnya, mixernya, ada two handle. Oke, so benda perkara-perkara yang ini uh, kalau ditanya lah ya amat uh, membantu ya untuk desainer. Oke, bukan perlu kita apa uh, uh, fikir-fikir, dan di sini juga in 2D juga ada ya, kita bisa choose simbolnya. Oke, so kalau kita nggak mau off juga bisa off. Oke, ya, itu karena benda-benda seperti seperti ini yang saya decided on tiket lah, karena ya banyak membantu lah, kita nggak perlu buang masa untuk model benda, libraries semua sudah almost complete. Karena saya pernah join satu seminar ya, ada satu graduate yang baru di Malaysia, dia bertanya ya kalau ada organisasi seperti CIDB ya, CIDB di Malaysia itu construction uh, industrial apa ya, development board something like that, okay, untuk createkan objek-objek ini ya, karena susah untuk mereka menggunakan Revit itu untuk produce sesuatu, karena
mereka akan tersangkut ya dengan library-library yang nggak ada, kemudian perlu dicari, di-download begitu. Oke, di Archicad itu kita terus arsitek itu sudah bisa lah menggunakan. Oke, oke contoh. Oke, lebihkan ini ya. Oke, jadi konektor juga ada. Oke, sekarang saya ajar konsepnya aja ya. Oke, karena di uh, oke arrangementnya ya sembarang ya. Mungkin satu sini, di sini mungkin. Ini contoh aja ya. Oke. Oke, jadi di MEP itu kalau kita gunakan MEP, oke, saya mau kembali kepada uh, MEP profile ya. Work environment, apply profile, MEP engineering profile. Oke. Jadi di sini ada beberapa tool MEP ya yang sudah ada. Oke, ini dark dark route apa? Apa enggak nampak? Oke, dark route ya. Oke, so dark route ini kalau kita double klik lah ya, kita bisa kontrol oke tinggi apa ketinggian dark route itu sama ya seperti yang apa kita model beam apa semua ada in beam semua adalah home story ya. Mungkin saya ingin ketinggiannya mungkin 25 contoh lah ya. Oke. Kemudian di sistem sama ada fresh air atau exhaust air atau apa. Oke. Jadi siapa yang MEP engineering lebih memahami lah ini ya. Kemudian ini floor plan display sama ya. Fungsinya sama. Oke. Kemudian di ArchiCAD classification itu sama di IFC classification ya. Oke. Di 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 di, di eh, bukan nggak sama seperti yang di architecture ya. Jadi kalau MEP itu banyak seperti begini ya, distribution flow element, distribution control element ya, terminal flow terminal ya. Itu function apa nama-nama yang diberi lah di dalam IFC. Oke. Kemudian segmennya ya ini IN nomor-nomor ini table of dimension saya rasa ini standard di mana saya rasa engineer paham lah ya, mechanical engineer. Oke, dan kemudian duct-nya sama ada kita mau yang square atau yang circle. Oke, terpulang. Oke, jadi duct-nya begini sama ada duct straight-nya. Oke, kemudian sama ada kita perlu insulation atau enggak. Ya, connection one, connection two. Oke, flange yang begini ya. Kalau kalau kita nggak mau flange, kalau simple body ya begini aja. Oke, ya. Oke, ini saya rasa yang mechanical engineering engineer itu paham lah ya. Oke, kemudian ada ini note sama ada kita mau yang begini, begini terpulang. Oke, elbow-nya, oke, duct band, oke, vector radius begitu, oke, sama yang mau begini atau begini, bisa ya, bisa choose. Oke, all these are the options yang ada lah di dalam ini. Saya tunjukkan ini dulu. Kemudian kemudian saya akan tunjuk bagaimana di di model ya. Oke, sama juga yang ini. Oke, oke, contoh. Kemudian saya model lah ya. Oke, contoh lah ya. Ini untuk ekon lah contoh. Oke, stop sampai sini lah. Oke, kemudian kita di sini, oke, contoh kalau saya ingin lihat di 3D ya. Oke, kita bisa lihat sini ya. Jadi sama ya, sama ada yang apa kita sama ada yang apa itu eh, tadi oke yang circular atau yang eh, rectangle sama aja ya. Oke,
Oke, so kalau kita perhatikan di sini ada line yang tengah ya. Di sini kalau kita ingin sambung kita bisa sambung ya. Oke, tapi yang bagusnya sekiranya kita ingin ada duct apa branch ya. Ya kita bisa klik di sini, nggak bisa. Hmm, nggak bisa ya. Ah, ini juga bisa function-function yang kita seperti di apa function-function yang biasa ya. Oke, kita bisa adjust. Ya, kenapa nggak bisa? Eh, Saya baru coba ya kemarin. Baru tadi coba bisa. Tiba-tiba di sini nggak bisa. Kenapa ya? Hmm, Dia mau tunjuk tak jadi semuanya. Kenapa ya? Sebenarnya kalau kita klik itu ya akan apa terjadi ya? Tak gitu. Ini saya jadi muskil ya. Kenapa ya? Ya sepatutnya ya klik sepatutnya jadi ya. Hmm, ini yang saya heran ya. Kenapa nggak jadi? Apa? Kita duduk dulu lah apa-apa lagi yang ada ya. Oke, di sini mungkin ada apa uh, objek-objek yang lain ya. Sama ada ini apa? Ini objek untuk saya rasa ini untuk apa ya? Icon ya, ACMV ya. Oke, oke. Jadi sini ada objek-objek yang itu. Kemudian ada all these objek di mana kita bisa lihat, kita bisa insert ya, lihat apa di ceiling atau ya di dinding juga bisa ya. Oke. So objek-objek ini semua sudah ada kita bisa guna. Oke, tapi yang saya perhatikan di MEP itu banyak lah yang ada connection-connection gitu ya. Oke. Ya. Fungsinya sudah ada, tapi yang ini eh, bagaimana connectionnya saya pasti MEP engineer itu lebih lebih mengerti lah ya. Saya juga bukan MEP ya. Oke. Right. Jadi function-functionnya ada di sini. Dark access, oke. Di semua saya rasa ya MEP lebih lebih paham lah. Oke. Jadi ducting kalau perlu digunakan semua ada. Ya, ya tapi saya heran kenapa nggak bisa. Oke. So kalau ada, saya mau sambung ya, saya klik aja dia bisa ada tadi. Ya, bisa di connect kemudian kalau mau naik ke atas. Oke. Oke, jadi di ArchiCAD itu yang saya uh, suka ya. Karena function-function ini ada. Oke. MEP ada, structure ada, semua ada. Jadi kalau kita ini salah satu contoh ya. Kira kalau kalau sebagai MEP ya, kalau kita ingin model lah ya. Oke. Jadi bila arsitek itu sudah ada modelnya, kita juga bisa model di 3D ya. Oke. Kemudian saya right click, oke. Oke, perkara-perkara apa sebegini ya. Oke. Kalau engineer itu sudah tahu ada BIM ya, sudah tahu ya ada BIM ya. Jadi enggak
masuk akal ya. Nggak logik kalau engineer itu masih apa itu model terus dan langgar ya BIM itu. Oke. So kalau apa secara logika itu kalau sudah nampak ada masalah ya jangan di apa diterus saya. Oke. Mungkin kita model di apa di tempat yang lain lah. Tapi amin di bawah BIM lah ya. Oke. Oke, masalah yang saya lihat di BIM di apabila kita melakukan proyek BIM ya. Oke. Saya perhatikan masalahnya kebanyak kebanyakan masalah itu dari MEP ya. Karena MEP itu bagiannya banyak ada apa mechanical, electrical, plumbing ya. Oke. Dan saya perhatikan selalunya ya yang mechanical itu yang jurusan mechanical itu Econ ya, ACMV atau apa, mereka akan apa model dengan sendirinya. Oke. Nggak collaborate ya dengan electrical pun enggak ya. Jarang ya. Ada syarikat yang collaborate, ada yang enggak. Mereka kalau di sini kita apa gelar ini apa seperti shock sendiri ya. Di model, oh kita model Econ cantik ya. Pernah saya join apa collaboration meeting ya. Dan konsultan itu menggunakan Revit lah ya. Kemudian ya Econ buka filenya saya lihat, wah. Kemudian saya lihat saya sudah tahu, wah ini masalah. Karena yang bikin Econ itu ductingnya semua, dia dia draw model itu ducting Econ aja. Oke. Kemudian yang teman sebelahnya itu menggunakan model electrical, ya electrical aja. Padahal mereka itu dari satu company ya, satu syarikat yang sama. Jadi saya agak bingung ya, ya mana bisa begini? Oke, kemudian saya tanya, coba kamu gabungkan model ini ya. Oke, ya apabila gabung ya, pelanggar ya semua, pelanggar. Jadi nggak masuk akal. Jadi, oke, so in BIM seperti seperti real construction lah ya, perlu collaborate-nya sama seperti kita bikin bangunan ya. Perlu collaborate ya, MEP, mechanical, electrical, architect, you know, uh, structure. Kalau sudah tahu BIM itu apa uh, contoh ini ya, oke. Kalau sudah tahu ini mau langgar ya, oke, oke jangan biar diam aja, oke. Dikasih tahu atau adjust terus, oke. Perlu di adjust terus, sehingga tak tahu kenapa jadi begini, oke. So that is the the thing about BIM lah ya sebenarnya ya, oke. So everyone lah ya, semua BIM tu perlu bekerja sama, perlu apa collaborate. Okay. Karena di kebanyakan MEP itu drawingnya dari 2D aja ya. Oke, even kalau 2D drawing ya, kalau kita ada, saya nggak ada sampel ya 2D drawing. Mungkin kalau 2D drawing itu ya dari line ya. Eh, contoh ya, ada nggak line? Oke. Contoh kiranya ada drawing yang selalu lah ya. Apa nggak ada? Polyline. Oke. Untuk oke, selalunya kita akan terima drawing CAD ya dari ya AutoCAD lah ya. Ke 2D drawing AutoCAD atau ZWCAD, IntelliCAD mana-mana aja. Kita juga bisa gunakan ini ya. Let's say duct routing. Okay. Oh, yang ini itu ya. Yang ini apa? Flexible duct ya. Oke. Jadi siapa yang engineer yang tahulah ini tentang apa selalunya digunakan untuk aircon. Jadi yang cable tray ini ya untuk electrical ya selalunya ya.
sama fungsinya sama macam yang saya tunjuk tadi. Oke, coba ya. Kalau kita ada line-nya, kita bisa space bar ya. Space bar Magic Wand ya. Ya, oke. So dari 2D drawing itu kita bisa menggunakan kemudian apa? Menggunakan Magic Wand aja. Oke. So kita nggak buang masa lah. Oke, jadi contoh kalau saya buat apa itu. Jadi ini sekiranya kalau saya ingin apa offset offset edge ya, sama ya. Oke, bisa. Oke. Ya, kemudian yang ini ya kita bisa ubah lah. Contoh mau yang begini juga bisa ubah. Oke, so, itu untuk electrical. eh, Kemudian ya ada kabel kabel apa? Kabel laddernya, kabel traynya. Ya, tapi saya masih nggak puas hati ya. Kenapa nggak bisa? Kenapa saya nggak bisa itu ya? Saya heran ya. Baru tadi saya nggak tahu ada box atau nggak ada. Sepatutnya bila saya klik ini join ya, dia akan automatically uh, tunjuk ya sama ada saya mau ke kanan atau ke kiri ya. Kemudian di apa? Di split lah inductingnya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak menjadi ya nyari. Oke, jadi kabel tray ya equipment ya equipment ini pumps, no. Oke, objek-objek yang ini ya. Oke, jadi teman-teman yang uh, mechanical itu paham lah ya. Oke, saya hanya tunjuk apa-apa function yang ada. Oke, toolnya lupa ya. Kenapa nggak bisa ya kamu? Enggak. Apa nanti saya coba kalau saya coba lagi kalau ada nanti minggu depan saya tunjuk kenapa nggak bisa. Saya perlu tahu ya. Saya ingin tahu kenapa ya. Sebenarnya ini perkara yang mudah aja. Klik klik akan jadi ya akan split. Oke. Jadi saya nih kenapa nggak jadi? Apa tek tek tek. Aduh. Oke, ini semua sama ya. Fungsinya apa? Objek-objek yang yang ada. Oke, ini pipe fitting contoh. Kalau ini saya rasa untuk nggak tahu ya untuk aircon atau electrical ya. Enggak ada. Oh, ini HCMB ya. Oke, aircon lah ya. Oke. Ah, jadi ini hanya function-function yang yang ada lah ya. Oke, kalau mau sambung contoh gini ya sambung aja. Oke, ya bisa bisa sambung. Oke. Kemudian kalau kita ingin ubah height-nya ya. Oke. Kalau sini nampak yang apa? Ada tooltip yang warna biru itu ya kan? Eh, contoh ya. Ya, kalau di sini akan dilihat, oke, distance-nya, let's say, uh, contoh ya, saya ingat begini ya, contoh, 27, oke, kemudian saya turun angle-nya, oke, 154, dapat, oke, kemudian, oke, width-nya tuh, kemudian height-nya mungkin saya mau rendahkan ya, height 300 mungkin, 300, ini 300 dari mana ini, oke, contoh kalau saya ingin, oke, oh ini height yang itu ya, oke, kemudian saya ingin turun height ke 2400 bisa.
ingin lihat sama ada height-nya ubah atau enggak. Ubah ya. Ini dari sini ya bisa turun begini ya. Ya, tapi ini join kalau yang circle ya, jangan guna yang rectangle ya susah lah. Oke. Kalau kalau mau yang angle yang begini normally yang circle lah. Oke, ya kalau circle seperti lambing apa eh, lambing. Tapi ya kalau ini untuk saluran najis jangan begini ya. Nanti sudah turun nggak mau naik. Oke. Oke, ada apa-apa pertanyaan lagi? Karena ya tadi diberitahu ya, mentoring ya. Jadi mungkin saya eh, ya kalau nggak keberatan ya. Tadi Pak Rizky pun ada beritahu. Oke, mungkin ya kalau ada apa-apa lagi ya pertanyaan. Kalau nggak ada ya mungkin kita akhiri sebentar. Pasal ini function-functionnya ya begini aja di MEP sama structure. Pak Rizky ada itu. Ya Pak, gimana? Ada. Ya, Ya, ya sudahlah kalau nanti ada itu kan mentoring kan. iya. Eh, Ya, nanti jam 9 ada mentoring sih Pak. ya mungkin diakhiri awal lah karena ya function-functionnya ya sini. Cuma saya nggak pasti ya mungkin Pak Rizky mau coba ya di Hakikat Pak Rizky. Kenapa? Baru kemarin saya coba ya ini ya bisa di join ya split tapi tiba-tiba ini hari nggak jadi ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Ya, sepatutnya ada ini dark branch otomatis akan split kemudian ditunjuk ya. Sama ada mau arah ke kanan atau atas ke bawah gitu. Tiba-tiba nggak menjadi ya bila di ini. Saya mau cek tak tahu nggak tahu sama ada bugs ke apa kah. Baru tes baru tadi tengah hari tadi saya coba. Oke, bisa. Mm-mm. Oke lah. Jadi kalau ada teman-teman lagi yang ingin bertanya tentang function-functionnya mungkin eh, oke jangan tanya tentang rules-nya ya. Kalau rules-nya ya begitu saya nggak MEP juga saya nggak paham ya. Ya, karena topik kita kan sebenarnya lebih ke interoperability-nya ya. Mm-mm. Jadi untuk modeling aja sekedarnya begitu. Hmm. Nanti bagaimana cara translasi ke software lain. Itu aja sih, Pak. Mm-mm. Sisanya Iya, sebenarnya ranahnya teman-teman yang engineering ini, civil engineering. Itu yang lebih tahu atau electrical ya kalau MEP. ya, ya. Mechanical electrical. Oke, ini Oke. Oke, Lukman ada bertanya ya. Eh, pipe ini bawaan kah atau plug-in? Bawaan maksudnya apa? Ya sudah, Di native native. oh native ada. Ya memang sudah ada. Sekarang dulu di Akikat 23, 22 ya. dua puluh Hmm. dua sub- kalau kita mau MEP kita perlu bayar lagi ya. MEP Hmm. plugin-nya. Ya kemudian waktu saya join Graphisoft, ya saya antara antara yang bikin pembuat bising ya. Wah kamu mau compete sama seperti Revit, kemudian mau perlu bayar lagi MEP. Kemudian dia oke oke mereka dengar kemudian digabungkan sekali. So Hmm. nggak perlu lagi beli MEP plugin. Oke. Nah, ya. Itu yang pertanyaan Iksan sudah ya? Iksan Pertanyaan yang pas yang tentang Sub 2000 ya, Sabtu. sub 2000 itu SCF lah, ICF atau IFC. Tapi kalau IFC ya, kalau dari Akikat itu kita ekspor IFC ya bisa. Di IFC itu ada tapi IFC sebenarnya bukan analytical format ya. Oke, IFC itu Hmm. seperti untuk modeling lah. Kalau kita ada di sini apa IFC translators juga ada. Oke, untuk Revit MEP ada Revit structural. Tapi setahu saya IFC itu ini ada ya all plan ya.
EcoSim juga ada, Tekla, oke. Tapi ini IFC, tapi saya nggak begitu tahu ya sama ada dari Trimble kah, dari yang software-software yang lain ya. Bisa ambil IFC, kemudian terus bikin analisis. Saya rasa nggak bisa ya. Oke. Hmm. Saya nggak begitu. Karena kemudian dari itu kita ada beberapa pengguna ya, structure ya di Hmm. Singapura kemarin dan di luar negeri, di luar negara juga bertanya, perlu ada yang apa, structure analytical format itu, SAF format, untuk analisis format software itu open, kemudian terus di 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 dikalkulate ya, oke, analisisnya. Oke. So itu sebab sekarang sudah ada SAF format. Oke, dia lebih lebih memudahkan lah dari IFC. Karena saya rasa kalau dari IFC juga, kalau dari IFC banyak juga, banyak kerja juga lah yang perlu dilakukan oleh software-software yang lain. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Ya. Yang kemarin yang kita uh, itu apa? Start ya, start Start yang ya, Start Pro. start ya, Hmm. Start Pro ya. Start Iya. Pro sama SAP 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 Pro ini dari mana ya softwarenya? Bentley. Oh, dari Bentley ya. Iya. Oh, oke. Coba cek lah kalau ada SAF format. Oke, dia ada SAF. tanya lagi ya. Uh, Dia tanya di luar konteks apa nih? Dari ini, Pak. Kalau kita mau menggunakan objek dari ArchiCAD dan dipakai ke SketchUp, well, contoh curtain wall motif mau digunakan di desain SketchUp. Oh ya, kalau ada yang curtain wall itu, yang seperti yang kemarin saya tunjukkan, oke, kita ambil curtain wall itu, kita save as aja ke SketchUp. Oke, Hmm. tapi of course di dalam SketchUp kita nggak bisa seperti apa, uh, function curtain wall di mana kita bisa stretch, kita bisa ke, oke. Saya rasa kalau di SketchUp itu kita mau bikin perkara-perkara gitu ya mungkin akan break ya. Oke. Ah. Ya tapi coba aja, bisa aja, coba aja. Ini gambar apa nih? Eh, Apakah ada tips untuk memodelkan gambar 3D? Untuk memodelkan gambar 3D pun seperti ini ya. Waduh, ini baru kita gunakan di project di Sarawak ya. Oke, ini motif seperti motif eh, apa, keturunan itu apa, Kalimantan ini kayaknya. Ya. Kalimantan atau di Sarawak itu tradisional apa, di saja. Ya bisa, bisa. Kita menggunakan itu aja. Kita bisa guna ini, mau, oke, kita bisa guna apa tahu? Kita guna curtain wall bisa, oke. Tapi frame-nya agak agak rumit lah kalau mau menggunakan gini kan. Jadi yang Hmm. mudahnya kita bisa guna slab, oke. Dari slab itu kita bisa create object, oke. Atau Hmm. dari slab atau sesuatu yang kita desain kemudian kita bisa, oke. Mungkin lihat sini ya. Mungkin dari itu shape-shape yang kita ada tuh kita bisa pergi ke libraries and objects ya, dan save selection as, oke, mungkin saya highlight satu lah ya. Jadi bisa lihat. Oke. Save selection kita bisa gunakan untuk mungkin curtain wall panel ya. Oke, kita bisa dari pattern yang kita ada tuh kita bisa save untuk curtain wall panel. Oke, atau curtain wall frame. Tapi yang penting kita perlu tahu ya, ini pattern yang begini untuk sudah di model mau digunakan di mana? Oke, desainnya. Oke. Ya, kalau karena yang ada satu project di Kuching itu saya bikin itu kemudian kita bikin sebagai curtain wall ya, curtain wall panel. Bisa. Oke. Ya, walaupun bukan sekelip mata lah ya. Perlu di Ya. satu-satu, oke. Bikin satu bagian kemudian mirror copy, oke. Tapi bisa dilakukan. Bisa. Oke. Oke.
Tapi cuma kalau saya lihat ya desain begini ya, bahayanya kalau kita menggunakan elemen-elemen native ya, kalau terlalu banyak ya polygon count-nya ya, oke. Karena kalau kita lihat terlalu banyak curve, oke. Jadi kalau komputer yang nggak power ya, polygon count-nya bisa bisa membunuh, oke. Jadi kalau selalunya kalau kita ingin eh, apa adakan motif-motif begini, desain-desain seperti di fasad ya, paling paling ringan ya pada saya bisa digunakan insert image aja, menggunakan image. Oke, kita create uh, gambar ini di dalam surface. Oke, di dalam surface itu ada sini option ya, elemen attribute kita bisa create surface. Oke, karena menggunakan surface itu lebih ringan. Oke, dari actual model. Oke, seperti curve-curve begini ya. Oke, there are uh, ada beberapa apa cara lah, tapi ya bisa coba aja. Oke. Tapi Hmm. pasti yang ini saya pernah lakukan proyek yang di apa di Sarawak di Kucing. Cuma saya coba dua ya. Satu saya model menggunakan slab atau morph ya. Morph juga bisa ya. As an object. Kemudian apabila terlalu banyak ya saya rasa ya ya berat lah. Oke. Ya berat. Jadi kemudian saya apa buat keputusannya menggunakan image saja. Oke, baru ya ringan. Oke. So few ways lah. Oke. Ya, any else, teman-teman? Mungkin sebelum kita mentoring, ada pertanyaan lagi? Jadi materinya habis ya, untuk hari ini selesai ya. Ya Materi untuk sudah. ya structure MEP ya function-function Oke. yang ada itu sudah. Ya cuma satu function itu saya nggak puas hati ya mau campak ini di laptop. Kenapa nggak bisa branch itu? Coba nanti Aduh. di ini, mungkin setelah kuliah ini bisa Iya ya nanti saya mau coba cek-cek ya. lagi. Ya saya coba sudah 2 kali ya. Ya, kemarin saya coba. Hari ini juga saya coba tadi. Tiba-tiba ya nggak jadi. Aduh. Mm-mm. Iya, oke. Baik, kalau tidak ada, saya cukup ya Pak ya untuk hari Ya ini. ya. Ya. Ya, saya stop.